Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Setelah sebelumnya saya membahas HMSP ya, alias Sampurna ya, yang sudah rilis kuartal 4-nya ya. Bisa teman-teman cari juga di channel Investor Jelata nih video tentang Sampurna ya. Saingannya dari GGRM ya, Gudang Garam ya, yang laporan kuartal 4-nya belum keluar ya. Mungkin kalau tahun lalu sih dia ngeluarinnya di dekat-dekat deadline ya, 31 Maret ya. Ya kita tunggu aja ya, masih cukup lama sih, 2 mingguan lagi mungkin ya. Tapi kita prediksi dulu lah gitu ya, potensi dividennya berapa nih, biar teman-teman juga bisa mengambil keputusan duluan ya sebelum laporan kuartal 4 keluar ya. Takutnya kalau laporan kuartal 4 keluar harganya udah naik gitu ya, ntar jadi udah kemahalan nih gitu ya, nggak jadi beli gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya, terutama video-video yang prediksi dividen ya. Ada ITMG, Adaro, ASI, dan juga yang terbaru ini ya, Sampurna, dan juga Pegas ya, yang laba 2023-nya naik gitu ya. Jika teman-teman berminat ya untuk menonton video-video ini, silakan nanti linknya dicari di kolom deskripsi ya. Untuk yang Sampurna nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, jadi Gudang Garam ya, kita lihat sejarah singkatnya aja lah. Berdiri tahun 58 ya, lalu IPO di tahun 90 ya. Jadi cukup lama nih, dari 58 ke 90 ya untuk IPO-nya. Nah, komposisi kepemilikan sahamnya itu pengendali sekaligus pemilik utamanya adalah PT Surya Duta Investama ya, 69,29%. Lalu ada satu lagi PT di sini, PT Surya Mitra Kusuma ya, 6,26%. Sedangkan publiknya yang di bawah 5% itu 23,78%. Oke, ini jenis-jenis produk gudang garam ya. Yang paling terkenal ya Gudang Garam Internasional mungkin ya, atau Gudang Garam Merah ini ya. Jadi ini yang paling atas tuh Handmade and Klobot ya. Klobotnya yang paling kanan ya. Tadi juga saya nggak tahu Klobot apaan ya. Saya cari tahu, saya googling ya. Klobot tuh katanya tembakau kayak dicampur apa tadi ya? Jagung, daun jagung atau apa gitulah ya. Sedangkan Handmade ini ya, itu biasanya disingkatnya SKT ya, sigaret kretek tangan ya. Kalau yang ini SKM ya, sigaret kretek mesin nih, karena dibuat oleh mesin ya. Ada yang high tar, ada yang low tar ya. Oke, lalu ini industri secara keseluruhan di Indonesia ya, volume penjualan rokok ya dibagi dari jenis-jenisnya ya. Ada SKT, SKM LT, SKM high tar ya. Bisa lihat sini dari ini baru sampai September datanya ya. Dimana kalau dari secara komposisi persentase itu yang terjadi kenaikan adalah yang SKT ya, sigaret kretek tangan ya. Komposisinya dari 22,3% menjadi 26,2%. Sedangkan yang lainnya turun gitu ya. Jika teman-teman udah nonton yang video yang Sampurna juga kan, Sampurna dia jenis rokok yang penjualannya naik memang yang SKT juga gitu ya, sigaret kretek tangan. Makanya Sampurna ada rencana membangun 2 pabrik baru tuh untuk produksi rokok jenis SKT ya. Nah, kalau ini data dari Gudang Garamnya sendiri bisa dilihat juga secara komposisi juga naik ya. Yang SKT ini yang warna merah dari 10,4% menjadi 13,2%. Secara volumenya juga naik deh dari 6,6 miliar ya, batang nih berarti 6,6 miliar batang, ini kan billion stick ya. Itu turun jadi 6,3 ya, tapi secara komposisi dia naik ya, dari 10,4 menjadi 13,2 ya. Dan bisa dilihat yang untuk jenis rokok yang lain tuh turun ya. Ini yang SKM high tar, ini SKM low tar ya, itu turun. Oke, lalu kita lihat ya berita-berita terbaru tentang Gudang Garam ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kalau Gudang Garam telah membangun bandara ya di Kediri ya, di mana dia akan beroperasi ya di bulan sebelum Lebaran lah ya, lagi musim Lebaran mau dibuka sih katanya itu bandara. Nah, setelah dia bangun bandara, dia juga akan berencana membuat jalan tol ya di Kediri dan Tulung Agung ya. Mungkin ini bandara yang akan untuk apa, fasilitas bandaranya gitu ya, maksudnya jalan tol menuju bandara mungkin ya, dari Tulung Agung ke Kediri gitu ya.
Nah ini yang bandara ya, bandaranya nih ya di terakhir Bandara Doho Kediri akan ini ya berjalan antara Maret April ya, jadi dekat-dekat Lebaran ya. Yang akan beroperasi di sana maskapai adalah Airjet and Lion Air ya. Jadi rencananya Airjet dan Lion Air akan melakukan penerbangan ke Bandara Doho ini. Jadi cukup menarik ya, dia diversifikasinya ke infrastruktur gitu ya, bandara dan juga nanti jalan tol ya. Kita lihat saja apakah diversifikasi ini akan berhasil ya menambah pendapatan dari gudang garam atau enggak gitu ya. Mungkin dia berpikir nih rokok nih karena cukai dinaikin terus mulai sunset gitu lah ya, jadi turun mulu labanya ya. Jadi dia berpikir pindah kemana nih, ya udahlah infrastruktur aja yuk gitu ya. Nah, mudah-mudahan aja berhasil gitu ya, membawa pundi-pundi profit ke gudang garam gitu ya. Oke, kita lihat sejarah laporan keuangannya gudang garam ya. Bisa lihat di sini profitnya tuh turun terus nih ya. Sejak pandemi belum pernah kembali ya ke keadaan sebelum pandemi. Bisa lihat 2019 profitnya 10,8 triliun, lalu pas pandemi turun 7,65 triliun, turun lagi ke 5,6, dan tahun lalu tuh jadi turun jauh sekali ya, jadi cuma 2,78 triliun nih. Jadi labanya kalah dari Sampurna nih kalau gudang garam ya. Nah di tahun 2023 terjadi pembaikan ya keadaan ya, seperti Sampurna juga yang labanya naik ya di tahun 2023 ya. Walaupun sebenarnya di 2003 kan ada kenaikan cukai juga ya di awal tahun ya. Sama seperti 2024 ini di awal tahun cukai rokok tuh naik lagi gitu ya. Nah apakah 2024 juga bisa berhasil menaikkan labanya atau enggak ya, kita tunggu aja ya laporan keuangan kuartal satunya ya. Biasanya di bulan Mei atau Juni ya, kuartal 1 2024 ya. Oke, ini pendapatannya turun sebenarnya 12,96% ya. Tapi biaya pokok penjualan juga berhasil ditekan ya. Yang tadinya 86, triliun menjadi hanya 70,3 triliun. Jadi dia berhasil melakukan efisiensi produksi nih ya, sehingga itu membuat laba kotornya naik 48,48% ya. Lalu setelah dikurangi beban usaha ya, selisih kurs ya, itu laba operasionalnya naik lagi ya 188,5% ya. Bisa dilihat di sini dia beban usahanya juga bisa diturunkan ya dari 5,7 triliun menjadi 5,4 triliun ya. Sehingga laba bersihnya itu ya setelah dikurangi pajak naik cukup besar ya, bukan cukup besar, sangat besar nih, 197,7%. Jadi sekarang sampai kuartal 3 nih ya, September, itu labanya udah 4,4 triliun ya. Padahal di tahun 2022 aja kan laba sampai Desembernya itu berapa tadi, 2,78 triliun ya. Sekarang udah 4,4 triliun ya baru sampai September doang. Oke, tapi kalau dilihat dari kuartal 3 versus kuartal 2-nya ya, pendapatannya itu turun 0,85%, begitupun dengan laba bersihnya turun 11,7% ya dibandingkan kuartal 2 ya. Sama seperti Sampurna ya, dari kuartal 1, 2, ke 3 dan keempat juga dia turun terus ya labanya. Oke, ini kita lihat dari penjualannya ya. Ini yang SKM ya, sigaret kretek mesinnya tuh terjadi penurunan 14,09%, sedangkan yang SKT-nya tuh naik ya 5,11 ya. Sedangkan yang lainnya tuh turun juga ya, bisa teman-teman hitung sendiri persentasenya berapa gitu ya, rokok kelobot maupun kertas karton. Oh ya, jadi gudang garam ini memang punya anak usaha yang membuat kertas karton ya. Makanya di sini ada pendapatan dari kertas karton lumayan besar nih, 809 miliar nih pendapatannya dari kertas karton. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong ya untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke komparasi rasio-rasio earning per share, PER, PBV dan lain-lainnya. Bisa lihat sini earning per share dari gudang garam itu yang paling besar di antara rival-rivalnya ya. Untuk PER-nya juga dia termasuk yang rendah lah gitu ya kalau dibandingkan HMSP ya.
setengahnya dari HMSP ini PR-nya, tapi masih kalah dari Wismilak ya. Untuk PBV dia yang paling kecil ya, jadi secara PBV dia adalah yang paling murah nih, 0,61 saja dibandingkan Sampurna yang udah cukup tinggi ya, 3,25 ya. Lalu untuk ROE, nah dia yang paling kecil gitu ya. Mungkin karena itu juga PBV-nya juga yang paling kecil ya, karena dia ROE-nya hanya 9,72% ya. Untuk DER-nya juga dia yang paling rendah, 0,44 ya. Jadi nggak terlalu banyak hutangnya ya. Oke. Lalu kita lihat histori PR dari gudang garam, di mana rata-rata 5 tahun terakhir PR-nya itu ada di 11,22 dan saat ini dia diperdagangkan di 6,54. Jadi bisa dibilang dia sangat under value ya kalau didasarkan historis PR-nya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya keadaannya sama ya. Dia saat ini diperdagangkan di 0,63, sedangkan rata-rata 5 tahun terakhirnya ada di 1,41. Jadi bisa dibilang juga under value ya dari PBV maupun dari PER. Nah, book value-nya berapa? Book value-nya saat ini di 31.185,77 ya. Dan kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah harga di mana PBV-nya 1,41 kali, maka harga wajarnya ada di 43.921 ya. Besar banget ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di harga 19.500 ya di penutupan hari Jumat 15 Maret kemarin. Dia di 19.500, sehingga ada margin of safety-nya 125% ya, besar juga nih. Ya, jadi harga saat ini tuh kemurahan 125% dibandingkan harga wajar ya gitu ya, yang tadi kita asumsikan. Jadi masih sangat jauh nih ya. Apakah benar-benar nanti bisa balik lagi ke harga 40 ribuan ya, kita nggak tahu ya. Salah satu indikasinya nanti kita di kuartal satunya apakah profitnya itu bisa lebih besar dari kuartal 1 2023 atau enggak gitu ya. Oke, kita lihat chart dari gudang garam ya. Ini sama seperti Sampurna, ada banyak gap di atas ya. Gap yang paling tingginya ada di 68.325 ya. 68.000 loh. Dulu sempat sampai 100.000 nih ya. Harga tertinggi 2019 ya. 100.000, sekarang cuma jadi 19.000 ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang punya di 100.000 ini ya, karena udah loss berapa tuh, 80% ya, 80% lossnya gitu ya. Ya ini salah satu bukti kalau megang saham selamanya tuh nggak selalu untung gitu ya. Karena dari kalau kita belinya di 2019 kita hold terus ya sampai sekarang ya, berarti kita rugi gitu ya, walaupun dapat dividen ya. Perlu dihitung lagi dividennya berapa gitu ya. Nanti mungkin suatu hari saya akan bikin video ya tentang membahas perhitungan apakah memang kita untung ya kalau memegang suatu emiten yang sering bagi dividen tapi harganya turun terus gitu ya. Nanti akan saya coba buat videonya gitu ya. Tunggu saja di channel Investor Jelata gitu ya. Oke, balik lagi tadi mana ya? Oh ya, gap ya. Gap paling tingginya di 68.325, lalu ada gap lagi di 43.900-an, ada lagi gap di 40.700-an, dan ada lagi gap di 31.675. Oke, kita lihat lebih dekat di sini ya. Di sini ada support ya. Tadinya ada support di sini 23.800, tapi dia akhirnya jebol ya, turun lagi. Sehingga di sini ada support berikutnya di antara 18.450 sampai dengan 19.350 ya. Dan yang paling bawah dia sempat low-nya di awal tahun 2023 nih di 16.500 ya. Dan saat ini dia ya masih bisa dibilang downtrend ya. Coba kita lihat EMA-nya. Nah, ya, EMA-nya dia masih downtrend ya, masih ada di bawah EMA 20-nya. Walaupun ini volumenya udah mengecil, lumayan mengecil nih ya, kita nggak tahu ya apakah dia nanti masuk ke kotak kuning ini ya di antara 19.350 sampai 18.000 ya, lalu dia akan mantul ya. Selama dia belum break resisten di sini ya, yang di 30.000 ya, masih bisa dibilang dia downtrend atau sideways lah ya, masih belum kita bisa bilang uptrend gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja apakah dia bisa break resisten 30.000 ini ya. Oke, kita masuk ke dividen. Ini waktu dia public expose ya. Bulannya agak lupa saya, November kalau nggak salah 2023. Ada pertanyaan tentang dividen ya. Apakah karena pembangunan tol
dividen akan berkurang ya. Jawabannya tidak terlalu jelas ya. Intinya adalah dia menceritakan sejarah dividen payout ratio-nya gudang garam ya, sehingga apabila kondisi keuangan mengizinkan maka perseroan akan tetap membagikan dividen gitu ya. Dimana tahun lalu tuh dividen payout ratio-nya 83%, 2 tahun lalu 77% ya. Nah ini ya, tahun lalu 83%, 2021 77%, 2020 65%, dan 2019 dia sempat absen ya. Karena 2020-nya itu pandemi gitu ya. Dan dia biasa membagikan dividennya di bulan Juli ya, selalu bulan Juli nih. Nah ini adalah earning per share dari gudang garam ya, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Dan kalau kita jumlahkan ya sampai dengan September itu earning per share-nya adalah 2.316,51 ya. Dan kalau kita asumsikan ya kuartal 4-nya itu mirip dengan kuartal 3 ya, 600 ya, turun dikit gitu ya. Nah itu berarti sampai Desember earning per share sekitar 2.916,51 ya. Kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 83%, maka dividennya itu adalah 2.420,7 ya. Kita bagi dengan harga di hari Jumat kemarin 19.500, maka potensi dividen yield-nya 12,4% ya. Jadi sangat besar nih, 12,4%. Oke, lalu tapi kalau kita pesimis ya, karena kan kalau nggak salah Sampurna tuh kuartal 4-nya itu turun 22% dibandingkan kuartal 3-nya. Jadi kita asumsikan aja lah, misalnya gudang garam sama lah kayak Sampurna gitu ya, turun 22% nih kuartal 4-nya. Berarti itu nanti kuartal 4-nya bukan 600 tapi 473,88 ya. Sehingga earning per share-nya total 2.790,39. Nah kalau kita asumsikan ya sama DPR 83%, maka itu dividennya, potensi dividennya 2.316,02 ya. Sehingga dividen yieldnya masih besar juga, 11,87% ya. Jadi walaupun sudah kita asumsikan kuartal 4-nya turun 22%, potensi dividen yieldnya masih sangat besar ya, 11,87 ya. Masih jauh lebih besar dibandingkan Sampurna yang kemarin sekitar 8,an ya, saya prediksi ya. Nah tapi kalau kita lihat histori ya, kalau kita mau pesimis lagi nih ya, karena kan dia sempat ke 65%-an gitu ya, ada 65% di sini, 64,5, 64,2. Nah gimana kalau kita versi paling pesimisnya, kuartal 4-nya udah turun 22%, dan dividen payout ratio juga kecil ya, 65% gitu misalnya. Itu berarti dividennya sekitar 1.813,75 ya. Dimana potensi dividen yieldnya berarti 9,3%. Ya masih lebih besar sedikit dibandingkan Sampurna yang 8%-an gitu ya. Ya kira-kira range dividennya mungkin di antara 9 sampai dengan 12% ya. Nah bagaimana menurut teman-teman, versi mana yang kira-kira teman setuju ya? Apakah versi yang 12,4 atau 11,87 atau yang 9,3% ya, yang paling pesimis? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.